Di samping aliran sungai kecil yang tenang, naga tanah sedang minum air dengan tenang, tubuhnya yang kekar ditutupi sisik. Mo Yanyu tengah duduk tegak di atas sedan, tinggi di atas naga, sambil bermain dengan bom asap biru di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Akhir-akhir ini, dia dihantui oleh Xian. Setiap kali dia mengingat ketegasan dingin di mata Xian, dia menjadi gelisah. Betapa dia berharap bisa menangkapnya dan menghancurkan urat dan tulangnya. Mengingat kematian Guru Karu, dia telah melepaskan budak-budak obat yang tidak berguna sekarang. Bersamanya ada 11 prajurit dari keluarga Mo yang hanya berada di alam dasar. Kekuatan mereka tidak cukup untuk membantu Mo Yanyu mencari Xian. Karena itu, dia hanya bisa menunggu pasukan bantuan dari keluarga. Tiba-tiba, cahaya biru pucat melesat melintasi langit sekitar 5 mil di depan. Mereka sudah sampai. Semangat Mo Yanyu bangkit. Ia segera melemparkan bom asap biru ke langit, dan cahaya biru pucat yang sama terlihat di atasnya. Para prajurit di sekitar naga tanah bergembira dengan luapan kebahagiaan yang meluap-luap, seakan-akan mereka sedang bersiap-siap untuk bertarung. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 3 bayangan gelap muncul dari jauh dan terbang ke arah mereka. Yang pertama memiliki janggut yang anggun dan tersenyum acuh tak acuh. Dia mendekati Mo Yanyu dan tertawa keras. Yanyu, di mana Master Karu? Paman ketiga, Master Karu sudah meninggal. Mo Yanyu menjelaskan dengan sangat enggan, kami bertemu dengan seorang pencuri di tengah jalan. Dia hanya berperingkat dasar, tetapi dia masih mampu membunuh Master Karu. Aku tidak bisa memahaminya. Senyum Mo Chaoge langsung menghilang dan wajahnya berubah pucat, apakah kau sudah mendapatkan benda yang ada di Karu? Mo Yanyu menggelengkan kepalanya, itu diambil oleh pencuri itu. Bodoh. Mo Chaoge mengumpat dengan suara rendah. Dengan wajah dingin, dia berkata, kami menerima informasi bahwa Karu telah mencuri gambar, gerbang surga, yang tidak lengkap dari gurunya. Gurunya, Mu Sun, mencarinya kemana-mana untuk mencari gambar yang tidak lengkap itu. Konon, di area dewa tempat gerbang surga mengarah, terdapat keterampilan bela diri tingkat roh dan bahkan tingkat suci. Aku datang ke sini terburu-buru dengan 2 pengawal hanya untuk gambar yang tidak lengkap itu. Tapi kau membiarkannya mati. Bodoh sekali. Apa? Mo Yanyu terkejut, bagaimana mungkin? Mengapa Karu meninggalkan lembah kedokteran bersamamu jika dia tidak mencuri peta berharga itu dari gurunya? Menurutmu dia tertarik dengan kekayaan keluarga Mo? Dia berusaha mencari perlindungan di serikat pedagang, sehingga gurunya Mu Sun tidak bisa membunuhnya. Mo Chaoge berpikir sejenak dengan serius dan menegur, ceritakan detailnya. Pria itu pasti masih berada di hutan gelap. Kita harus menemukannya. Foto itu sangat berarti. Kita, keluarga Mo, harus mendapatkannya. Mo Yanyu mulai menyadari betapa buruknya situasi tersebut. Dia menceritakan semua detailnya, kecuali bahwa dia telah dilecehkan oleh Xian 2 kali. Dasar bodoh. Mo Chaoge memarahi lagi. Ia menjadi marah. Kau tidak terus melacaknya. Bajingan itu hanya dari alam dasar. Tidak peduli bagaimana ia membunuh Karu, ia pasti telah membayar harga yang mahal. Ia mungkin juga terluka. Jika kau mengejarnya, kau bisa membunuhnya dengan mudah. Terlalu bodoh. Aku takut kita akan kehilangan lebih banyak lagi, jadi. Mo Yanyu menundukkan kepalanya karena malu. Seorang pria dari alam dasar, dan kau takut padanya. Mo Chaoge kesal. Kau telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya keluarga Mo. Apa yang kau lakukan sekarang? Tunjukkan jalan kepadaku. Kau, bawa naga tanah kembali ke serikat pedagang melalui rute yang aman. Yang lain, ikuti aku dan cari. Tanda hubung. Mereka mencari Xian selama 2 hari namun tetap tidak menemukan apapun. Di bawah sinar bulan, Xian bersandar di pohon tua dan berpikir keras. Dia telah memutuskan untuk menghentikan pengejaran untuk sementara waktu. Dia melepas tas Karu dari punggungnya dan membukanya untuk melihat isinya. Di dalam tas itu ada sebuah buku tentang racun, beberapa botol racun yang disempurnakan oleh Karu, dan 2 buku keterampilan bela diri tingkat Fana, Dark Light Shield, dan Black Formula. Selain benda-benda itu, ada sebuah lukisan kuning tua yang belum selesai, yang di atasnya dilukis 2 bukit. Xian mempelajarinya selama 2 hari tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dari 2 keterampilan bela diri,
untuk melatih formula hitam diperlukan pengumpulan ki hitam terlebih dahulu. Berpikir keras selama 2 hari, Xian tidak menemukan ide di mana ia bisa menemukan ki hitam, jadi ia segera melupakannya. Untungnya, keterampilan bela diri lainnya, perisai cahaya gelap tidak memerlukan sesuatu yang khusus. Seseorang hanya perlu mengoperasikan ki mendalamnya sesuai dengan peta meridian. Xian mengeluarkan buku tentang perisai cahaya gelap dari tas dan mulai berlatih dengannya. Dia bertekad untuk mempelajari keterampilan itu dan berusaha keras mengingat cara menghafal keterampilan itu. Dark Light Shield adalah martial skill defensif. Martial skill ini menggunakan ki mendalam untuk membentuk lapisan cahaya gelap di sekitar tubuh seseorang untuk bertahan dari serangan musuh. Martial skill ini hanyalah martial skill tingkat mortal dan tidak memerlukan persyaratan apapun kecuali satu aliran ki mendalam. Xian mengemasi tasnya dan mengamati keadaan sekitar sebentar. Setelah yakin bahwa keadaannya aman, dia diam-diam memanjat pohon di belakangnya, bersembunyi di semak-semak, dan mulai melatih Dark Light Shield. Setelah mencapai Naschen Realm, urat nadinya sehalus sutra. Begitu dia berpikir untuk menggerakkan ki mendalamnya, ki itu akan langsung mengalir ke dalam urat nadinya. Duduk bermeditasi, Xian mengoperasikan ki mendalamnya dengan tenang dan berlatih sesuai dengan peta meridian untuk perisai cahaya gelap. Ki mendalam mengalir di sekujur tubuhnya seperti aliran air yang lembut dan terkendali. Seketika, Xian mempercepat sirkulasi ki mendalamnya. Pompa, tiba-tiba cahaya hitam pekat mulai memancar dari Xian. Cahaya itu perlahan mulai membentuk lapisan di sekujur tubuhnya. Xian cukup yakin bahwa ia berlatih dengan cara yang benar, jadi ia sekali lagi mempercepat ki mendalam. Cahaya hitam yang memancar dari tubuhnya mulai bertambah kuat. Awalnya hanya setengah meter, lalu membentuk lapisan setebal 1 meter, persis seperti milik Karu. Waktu yang lama berlalu, Xian menghembuskan napas campur aduk dan membuka matanya dengan santai. Ki mendalam di dalam dirinya telah menyelesaikan 6 sirkulasi besar. Kesuksesan. Xian tersenyum. Dia menemukan bahwa sangat mudah untuk berlatih dengan perisai cahaya gelap. Hanya dalam 1 malam, dia telah menguasai bagian penting dari keterampilan bela diri ini. Dengan ki mendalamnya yang terus berkembang, dia hanya perlu mempercepat peredarannya dan pertahanannya akan meningkat pesat. Di atas langit, bulan telah menghilang. Fajar mulai menyingsing. Xian tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menenangkan pikirannya dan mencoba mengoperasikan ki mendalam untuk kedua kalinya. Ki mendalam terbang menuju lengan kirinya. Begitu tiba di meridian pertama, Xian punya pikiran lain dan ki mendalamnya segera mulai berputar di meridian itu. Setelah 3 kali tarikan napas, Xian berubah pikiran lagi. Seketika, ki mendalam melesat mundur dan dia merasakan sakit yang menusuk di pembuluh darah itu. Itu adalah fenomena yang terjadi saat pelatihan Rampage. Sambil menahan rasa sakit di lengannya, Xian terus mengalirkan ki mendalamnya. Ia mencoba lagi sambil mengikuti proses yang sebelumnya ia lakukan di lengan kanannya. Otot-otot di lengan kirinya mulai berkontraksi, dan perlahan-lahan menjadi kering dan tipis. Kabut putih tipis keluar dari lengan kirinya. Dalam kabut putih itu terdapat campuran perasaan negatif seperti ketakutan, kekejaman, dan keputusasaan, yang memiliki kekuatan aneh untuk membingungkan pikiran orang. Perasaan negatif itu bersumber dari meridian di lengan kiri dan untuk sementara waktu terikat oleh kabut. Begitu dia bertarung dengan orang lain, perasaan itu akan langsung keluar dari lengannya. Matahari sedang menggantung tinggi di langit. Xian berkeringat di sekujur tubuhnya sambil berkonsentrasi penuh pada lengan kirinya. Lengan kirinya tertutup kabut tebal yang mengeluarkan bau busuk. Xian kemudian dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Ho, ho, Xian berusaha keras untuk mengendalikan hasratnya. Dia menarik ki mendalam di lengannya sedikit demi sedikit, kembali ke perutnya. Oleh karena itu, lengannya berangsur-angsur kembali normal, dan kabut putih di sekitarnya mulai mengalir kembali ke meridiannya melalui pembuluh darahnya, sampai tidak ada yang tersisa di lengannya. Xian bersandar di batang pohon dengan wajah pucat pasi. Lelah, dia tenggelam dalam perasaan campur aduk. Keterampilan bela diri Rampage ini mampu membangkitkan semua energi negatif di meridiannya, meskipun energi negatif itu juga akan mengganggu pikirannya. Keterampilan bela diri ini adalah pedang bermata dua dalam pertempuran, yang akan membuatnya kehilangan akal sehatnya.
Keterampilan ini memang mendatangkan kekuatan yang sangat besar bagi seorang prajurit, tetapi pada saat yang sama sangat berbahaya. Meski begitu, Xi Yan teringat saat Rampage menghancurkan Darklight Shield Karu, dan keadaan aneh Karu saat otaknya diserbu energi negatif. Xi Yan pun memutuskan untuk melatih keterampilan bela diri yang ganas ini dengan seluruh tubuhnya. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada tubuhnya saat semua kekuatan negatif di semua meridiannya diinduksi. Dia punya pikiran samar bahwa selama dia menyelesaikan pelatihan langit pertama, Rampage tubuhnya akan mengalami perubahan besar dan kekuatannya akan melonjak 2 kali lipat. Terdengar suara seseorang mendekat dari jauh. Xi Yan mengerutkan kening, dan memperlambat napasnya. Dia kemudian mulai mengamati sekelilingnya. Tak lama kemudian, 7 bayangan, yang masing-masing mengenakan gaun abu-abu dan topeng pucat, berhenti di bawah pohon kuno, tampak sedang menunggu sesuatu. Pada pundak 6 orang dari ke-7 orang itu, terdapat tanda bintang perak, sedangkan pada pundak orang terakhir, terdapat tanda bulan sabit perak. Wun, suara aneh terdengar dari hutan di depan, terdengar seperti sinyal komunikasi. Di bawah pohon tua itu, lelaki jangkung kurus dengan bulan sabit di bahunya menatap dengan dingin. Ia mendengarkan keadaan sekitar selama 5 detik dan berkata, menurut pesan rahasia, mereka telah terlihat di sebuah lembah sejauh 20 mil. Sekarang kejar mereka. Pasukan yang berjumlah 7 orang itu lewat dengan cepat. 10 detik setelah mereka pergi, Xi Yan menjulurkan kepalanya dari dedaunan. Setelah berpikir sejenak, dia melompat turun dari pohon dan mengikuti mereka secara diam-diam. Lembah yang tenang itu kini dipenuhi dengan senjata-senjata yang rusak. Luo Hao, Zhao Xin dan orang-orang lainnya mengepung Mu Yudai, bertahan melawan serangan-serangan ganas dari dunia kegelapan. Pria jangkung kurus dengan gaun abu-abu, yang di bahunya terdapat bulan sabit perak bersulam, sedang mengarahkan 8 bawahannya untuk mengepung mereka berempat. Mata mereka dingin dan mengerikan di balik topeng pucat mereka. Nona Mu, sebaiknya kau kembali bersama kami kepada penguasa dunia kegelapan, atau kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan kepadamu. Pria jangkung dan kurus dengan gaun abu-abu, yang tampaknya adalah pemimpin, berkata dengan dingin saat ia mengarahkan orang-orangnya. Mu Yudai merasa jijik, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, lebih baik aku mati daripada kembali bersama kalian. Jadi, Anda telah memutuskan untuk tidak bekerja sama, Nona Mu. Kalau begitu, saya sangat menyesal jika orang-orang saya menangkap Anda. Berhenti sejenak, pria itu menyeringai, Luo Hao. Anda seharusnya tahu betapa kuatnya dunia kegelapan kami. Jika Anda melawan kami, Anda akan membawa kehancuran bagi diri Anda sendiri. Haha, Luo Hao tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema, aku selalu sendirian. Untuk membunuhku, kalian, dunia kegelapan, harus membayar mahal. Kalian adalah utusan bulan kegelapan dari dunia kegelapan, dengan kekuatan langit kedua dari alam bencana. Itu sudah cukup untuk membawa kalian bersamaku saat aku mati. Apakah menurutmu kau pantas menerima kematian seperti itu? Utusan itu menggelengkan kepalanya, lalu menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia berdiri 3 meter di depan Luo Hao. Dia mengulurkan tangan kirinya, kelima jarinya berbentuk seperti cakar, di antara jari-jarinya bersinar cahaya hijau seperti hantu, yang tiba-tiba terbang ke arah Luo Hao, dan mulai melilitnya seperti pita. Cakar hijau, ekspresi wajah Luo Hao sedikit berubah. Dia berkata dengan tenang, Zhao Xin, kalian bertiga, lindungi Dai. Ledakan, dentuman. Jantung Luo Hao berdetak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Di sekelilingnya, kekuatan gravitasi melonjak 10 kali lipat. Tiba-tiba, 8 orang yang mengelilingi kelompok Luo Hao merasakan tekanan yang sangat besar, seolah-olah mereka sedang ditekan oleh gunung yang sangat besar. Tekanan itu hampir membuat mereka berlutut di tanah. Bahkan utusan Crescent pun terpengaruh. Namun, dia menggerutu dan berkata, Luo Hao, sungguh mengejutkan. Seni gravitasi milikmu benar-benar berada pada tingkat yang lebih tinggi. 10 kali lipat gravitasi. Tidak heran kau begitu sombong. Hahaha, kalau aku saja tidak bisa melakukan itu, bagaimana mungkin aku bisa mengklaim bahwa aku akan menguburmu bersamaku? Luo Hao menjawab dengan tenang, dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya.
Sementara itu, pedang lebar di bahunya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, meningkatkan tekanan mengerikan itu. Luo Hao tertawa terbahak-bahak sambil menghunus pedang di tangannya, dan berjalan tepat di depan Mu Yudai, menghalangi utusan bulan sabit. Setelah utusan Crescent menunjukkan cakar hijau, cahaya hijau suram telah menyelimuti udara. Namun, cahaya itu tampaknya dipengaruhi oleh meningkatnya gravitasi, karena utusan Crescent kesulitan mengendalikannya. Ia melengkungkan jari-jarinya dan mendorong ke depan, sembari ia mengepung Luo Hao bersama 3 utusan bintang lainnya. "Zhao Xin, bawa Nona Mu pergi," teriak Luo Hao. Pedang lebar di tangannya memancarkan cahaya biru terang, dan tampak seperti bintang jatuh saat ditebas. Pedang itu mampu menghalangi musuh dan menghalangi jalan mereka. Xian bersembunyi di balik pohon tua, sekitar 50 meter dari tempat pertarungan. Dia menatap pertarungan itu dengan wajah kaku, dengan matanya bersinar dalam kegelapan. Semua orang dari dunia kegelapan berada di alam baru lahir. Dan utusan bulan sabit itu telah mencapai langit kedua alam bencana. Itu terlalu berat baginya. Jika dia bertindak tergesa-gesa, dia akan mudah terbunuh sebelum dia bisa mendekati Mu Yudai. Xian membayangkan berbagai skenario untuk pendekatan terbaik. Beberapa detik kemudian, matanya berbinar. Dia meraih tasnya dengan hati-hati dan mengeluarkan bubuk pemotong tulang yang dibungkus kain lembut. Menurunkan tubuhnya, dia lalu diam-diam memanjat ke dahan pohon. Melalui cabang-cabang pohon yang panjang, Xian bergerak hati-hati menuju kerumunan yang sedang bertempur. Bubuk pemotong tulang adalah obat yang diciptakan oleh Karu, seorang alkemis yang tidak peduli dengan pekerjaannya. Obat itu membuat pembuluh darah dan tulang seseorang menjadi mati rasa, sehingga kekuatannya berkurang. Efeknya bisa bertahan selama 3 jam, waktu yang cukup untuk mengubah hasil pertempuran. "Zhao Xin, pergi," Luo Hao meraung, saat pedangnya memancarkan cahaya biru. Dia, sendirian, bertarung melawan para pembunuh dari dunia kegelapan. "Nona Mu." Zhao Xin cemas, dia menghentakkan kaki ke tanah dan berkata, "Cepatlah." Mu Yudai tampak tenang, tetapi matanya menunjukkan sikap keras kepala. Dia berbicara dengan lembut, "Aku tidak akan pergi. Jika kalian bertiga tetap tinggal, kita mungkin menang. Tetapi begitu kita pergi, Paman Luo pasti akan mati. Tanpa Paman Luo, kita tidak akan bisa menang melawan dunia kegelapan. Kita tetap akan tertangkap." "Bagus. Ayo bertarung sampai mati." Zhao Xin adalah orang yang cerdas. Setelah mendengar kata-kata Mu Yudai, dia mengambil keputusan dan berteriak, "Dialan! Hulong, bertarung!" Mereka mengepung Mu Yudai, mengeluarkan senjata tajam, dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka ke arah utusan dunia gelap tersebut. "Kalian berempat, pergilah dan urus ketiga anak itu." Utusan Crescent mengerutkan kening dan memerintahkan dengan dingin, "Jangan sakiti Nona Mu. Tuan telah memberikan perintah. Nona Mu harus dibawa kembali hidup-hidup dan tidak terluka." "Siap, Tuan," jawab keempat utusan bintang itu, dan tak lama kemudian mereka bergegas menuju ketiga orang itu. Tepat saat itu, tiba-tiba, terdengar suara pelan dari atas. Utusan Crescent itu waspada. Begitu dia mendongak, dia berteriak, "Sialan! Lari! Sudah terlambat." Debu abu-abu jatuh dari langit seperti gerimis dan menyebar ke seluruh area. Semua orang, termasuk mereka yang berasal dari dunia kegelapan, tertutup debu. Tak seorang pun yang selamat. Utusan Crescent segera menyadari situasi tersebut sambil menahan napas. Meskipun ia mundur, masih banyak debu di gaunnya. Akan tetapi, debu tersebut memiliki daya tembus yang kuat saat masuk ke dalam tubuhnya melalui kulitnya. Saat tangan dan kakinya mati rasa, ia berpikir cepat, dan mengoperasikan ki mendalamnya untuk bertahan melawannya. Namun, para utusan bintang itu tidak seberhati-hati dia. Banyak dari mereka menghirup bubuk pemotong tulang, yang masuk ke jantung dan paru-paru mereka, yang kemudian dengan cepat memengaruhi tubuh mereka. Dalam beberapa detik, mereka mati rasa di sekujur tubuh, tulang mereka melunak dan kekuatan mereka melemah. Wajah Luo Hao tiba-tiba menjadi gelap. Dia juga korban. Lelah karena pertarungan, dia mengedarkan ki mendalamnya yang sedikit ke seluruh tubuhnya untuk melawan racun. Dia menatap ke langit dengan mata dingin. Sosok kurus muncul dari dahan-dahan di atas mereka. Dengan wajah acuh tak acuh, orang itu terbang turun dari pohon dengan ringan dan berdiri di samping Mu Yudai dengan tenang, membuat Mu Yudai terkejut.
Dia mengeluarkan kantong obat dan berkata dengan ringan, cium aromanya, kamu akan terdetoksifikasi. Kau, keheranan menguasai wajah Mu Yudai yang seperti bulan. Dia tidak percaya bahwa Xian yang terbang turun dari atas. Sambil menatap Xian dengan saksama, Mu Yudai bahkan lebih terkejut. Xian telah mencapai alam baru lahir dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana mungkin? Nona, Anda telah menyelamatkan saya 2 kali. Sekali tidak sengaja, dan sekali lagi sengaja. Saya akan mengingatnya selamanya. Xian tersenyum. Melihat itu, Mu Yudai meraih kantong obat. Ia menambahkan, efek dari bubuk pemotong tulang akan bertahan selama 3 jam, yang tidak terlalu lama, tetapi juga tidak terlalu singkat. Anda harus tahu cara mengatasinya, Nona. Matanya yang gelap tiba-tiba menjadi dingin. Mengerti. Mu Yudai mengerti apa yang dikatakan Xian. Dia menghirup aromanya dalam-dalam, lalu menyerahkan tas itu kepada Zhao Xin di dekatnya, cepat. Utusan Crescent masih mengoperasikan ki mendalamnya untuk bertahan melawan efek bubuk pemotong tulang. Melihat situasi itu, dia berteriak dengan wajah kaku, bergerak. Ambil kantong obat itu. Jika mereka disembuhkan oleh bubuk itu, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Setelah berkata demikian, dia mengerahkan ki mendalamnya dan berlari ke arah Luo Hao. Begitu para utusan bintang itu memahami situasi, mereka mulai mengepung Zhao Xin lagi, meskipun ada racun di tubuh mereka. Sebelum Zhao Xin bisa mengambil kantong obat dari Mu Yudai, dia dikelilingi oleh banyak serangan. Wajahnya menjadi pucat, dan dia harus menyerah pada kantong obatnya. Sebaliknya, dia berkonsentrasi dan mulai menghadapi serangan para utusan itu. Begitu pula Hulong dan Dianlan. Di bawah serangan ganas para utusan bintang itu, mereka bahkan tidak bisa bernapas dari kantong obat. Mu Yudai memegang erat-erat kantong obat itu, tetapi tidak sempat memberikannya kepada orang lain, jadi dia menjadi sangat cemas. Mu Yudai menoleh ke Xian tanpa daya. Matanya yang indah memohon bantuannya. Semua orang diracuni oleh bubuk pemotong tulang, dan dia tidak bisa mengoperasikan ki-nya secara liar. Meskipun Xian berperingkat rendah, dia cukup penting sekarang. Melihat mata Mu Yudai yang memohon, Xian tersenyum dan bertanya dengan wajar, Nona, bolehkah saya tahu nama Anda? Mu Yudai, nama yang bagus. Xian mengangguk, dan menanamkan nama itu dalam benaknya. Di bawah tatapan Mu Yudai, dia langsung melesat keluar. Dengan belati di tangannya, Xian menerobos para utusan itu dan mengayunkan belatinya dengan wajah serius. Belati itu membuat garis-garis dingin di udara. Dalam waktu singkat, utusan bintang yang paling terpengaruh oleh bubuk pemotong tulang mengalami luka dalam di lehernya dan terjatuh ke tanah dengan punggungnya. Xian bergerak cepat di antara para utusan itu dan meninggalkan bekas luka pada mereka, tubuhnya bersinar seperti senjata tajam. Mu Yudai menyisir rambut pendeknya ke samping telinganya dengan tangannya. Keheranan melintas di matanya, dan ada ekspresi aneh di wajahnya, Aku hanya ingin dia memberikan tas itu kepada mereka. Seorang utusan bintang jatuh ke tanah, dan ki mendalamnya tersedot. Xian berputar mengelilinginya 3 kali, dan meridiannya diisi dengan ki mendalam asing. Sambil mengayunkan belatinya, Xian diselimuti cahaya gelap. Dia bergerak cepat di antara para utusan bintang, menghindari serangan mereka sambil meninggalkan luka di tubuh mereka. Utusan bintang 3 benar-benar teracuni oleh bubuk pemotong tulang. Tangan dan kaki mereka perlahan kehilangan kekuatan, dan gerakan mereka menjadi sangat lambat. Diserang oleh Xian, mereka bertiga berdiri dalam bentuk segitiga, berjuang keras untuk bertahan hidup. Xian tampak acuh tak acuh saat dia bergerak seperti hantu. Di antara gelombang belati itu, cahaya dingin meledak. Salah satu utusan bintang tertembak dari belakang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, bunuh bajingan ini dulu. 2 utusan bintang lainnya mengangguk penuh kebencian. Melepaskan Zhao Xin, Dianlan, dan Hulong, ketiga utusan itu mengerahkan seluruh tenaga untuk mengoperasikan ki mendalam mereka. 3 garis cahaya pelangi muncul dari tangan mereka. Cahaya pelangi melesat ke arah Xian bagaikan anak panah berakal, memantulkan pikiran pemiliknya. Hati-hati, itu adalah tombak Raja Kegelapan, dari dunia kegelapan. Teriak Mu Yudai, jangan simpan bayangan itu di pikiranmu, atau dia akan mengejarmu selamanya. Xian dengan tegas keluar dari keterikatan itu,
membuang segala rencana untuk melawan musuh dan menjernihkan pikirannya. Dalam sekejap, 3 tombak Raja Kegelapan kehilangan arah dan melesat ke arah rumput di kejauhan. Potongan-potongan rumput meledak dalam ledakan itu. Sialan, utusan bintang 1 mengumpat, dan bersiap menggunakan trik lainnya. Saat itu, Zhao Xin mencium bau kantong obat dan perlahan pulih dari bubuk pemotong tulang. Menyadari hal ini, utusan bintang yang siap menghadapi masalah, berlari ke arahnya. Zhao Xin mengayunkan lengannya. Lengannya mulai merenggang dan menarik kembali seperti ular. Seperti ular, Zhao Xin mencengkeram utusan itu, mengikatnya dari semua sudut. "Hulong!" teriak Mu Yudai, lalu melemparkan tas itu ke arah Hulong, yang mencium tas itu dan segera berlari keluar. Karena Zhao Xin dan Hulong kembali bertarung, Xian merasa tidak terlalu tertekan. Setelah mengendus tas itu, keduanya mendapatkan kembali energi mereka. Namun, ketiga utusan bintang kegelapan itu semakin lemah setelah mereka diracuni oleh bubuk pemotong tulang. Tak lama kemudian mereka akan dibunuh oleh Zhao Xin dan Hulong. "Diyalan, keluar dari pertempuran. Berikan kantong obat ini kepada Paman Luo." Mu Yudai memanggil Diyalan saat dia melihatnya siap untuk bergabung dalam pertempuran. Diyalan mengerti apa yang dimaksud Mu Yudai, dan segera berlari ke arah Luo Hao. Xian berhenti dan berjalan ke arah Mu Yudai. Berdiri di sampingnya, dia tampak acuh tak acuh, tetapi matanya terus menatap ke arah Diyalan. Rambut panjang bordo, kulit perunggu, Diyalan mengenakan baju besi merah tua, yang hanya menutupi payudaranya yang besar, area segitiga, dan pinggulnya yang indah. Perutnya yang rata dan kakinya yang panjang dan berkilau semuanya terekspos. Meskipun wajah Diyalan tidak begitu cantik, namun bentuk tubuhnya sangat seksi, dan gaunnya cukup liar untuk membangkitkan gairah pria manapun. Bahkan saat berdiri di samping Mu Yudai, Xian sama sekali tidak memandangnya. Sebaliknya, dia tidak bisa mengalihkan pandangan matanya dari Diyalan, dan bahkan tidak repot-repot menyembunyikan naluri kejantanannya. "Apakah dia cantik?" Mu Yudai mengerutkan kening dan mendengus. Tampaknya dia sedikit tidak senang. Xian tersadar dan tersenyum padanya, semua pria akan tertarik pada gadis seksi ini. Mu Yudai tampak berbinar saat menatapnya sebentar, lalu dia terkekeh. "Kamu benar-benar lucu. Berapa umurmu? Apakah kamu pria dewasa?" Xian terkejut. Dia mengingatkannya bahwa tubuhnya baru berusia 17 tahun. Dan karena dia semakin kurus akhir-akhir ini, dia tampak seperti anak laki-laki berusia 14 tahun sekarang. Berada dalam tubuh yang belum dewasa dan menyebut dirinya seorang pria, berbicara tentang hal-hal yang erotis. Semua yang dilakukannya sungguh aneh. Sambil menggelengkan kepalanya, Xian tidak menjelaskan. Dia berpura-pura menjauh dari Mu Yudai secara alami dan mendekati Zhao Xin dan Hulong. Dengan teriakan melengking, seorang utusan bintang menyemburkan darah dari mulutnya. Jantungnya hancur oleh ular langit milik Zhao Xin. Dia gemetar sesaat lalu mati. Xian melangkah maju. Ki mendalam dari mayat perlahan-lahan diserap ke dalam tubuh Xian dengan cara yang hanya dia yang tahu. Pada saat yang sama, mata Xian mulai menunjukkan kilatan tajam, dan hasrat membunuh menguasai pikirannya. Dia tahu bahwa sebelum ki mendalam dimurnikan, keinginan itu tidak akan hilang dengan mudah. Setelah melihat apa yang terjadi dengan Guru Karu, Xian sekarang memiliki beberapa pengalaman. Setelah merasakannya dengan seksama selama beberapa saat, dia menemukan bahwa sejak dia mencapai alam baru lahir, dia dapat menekan keinginan gila di benaknya dan tetap rasional setelah dia menyerap ki mendalam dari dua orang yang berada pada level yang sama. Xian menduga hal itu terjadi karena levelnya telah meningkat. Sebelumnya, dia hanyalah seorang prajurit alam dasar, sedangkan Karu berada di alam baru, dia melintasi alam untuk memurnikan ki mendalam Karu, sehingga dia menjadi gila. "Kejar mereka!" Sementara Xian tengah merenung, Zhao Xin berteriak dan berlari bersama Hulong ke arah para utusan yang melarikan diri itu. "Berhenti mengejar, ayo kita pergi sekarang juga." Melihat pemimpin pasukan, utusan bulan sabit, juga melarikan diri, Luo Hao berteriak pada Zhao Xin dan Hulong. "Kenapa, Paman Luo?" Zhao Xin tidak bisa mengerti. Luo Hao menghirup aroma dari kantong obat dalam-dalam, dan mendesak, "Seseorang datang. Pasti pasukan lain yang dikirim dari dunia kegelapan. Akan terlambat bagi kita untuk pergi jika kedua pasukan itu bertemu. Ingat,
Yang penting bukanlah membunuh para utusan itu, tetapi melindungi Dai. Mendengar pasukan lain datang, Zhao Xin tercengang, lalu mengangguk setuju. Luo Hao tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, dia datang memegang lengan Mu Yudai dan berkata kepada Xian, "Wah, terima kasih banyak. Namun, itu bukan urusanmu, jadi jangan ikut campur dan menderita. Selamat tinggal. Aku memiliki kehidupan untuk nonamu." Xian tampaknya tidak tahu betapa ganasnya dunia kegelapan. Dia tampak acuh tak acuh dan berkata, "Seseorang harus kembali dalam bentuk danau untuk mendapatkan satu tetes kebaikan, dan nonamu telah menyelamatkan hidupku. Aku bisa membedakan antara cinta dan benci. Jika seseorang memperlakukanku dengan buruk, aku akan membalasnya 10 kali lipat kebencian. Jika seseorang membantuku, aku juga akan membalasnya 10 kali lipat rasa terima kasih. Aku akan bepergian bersamamu untuk sementara waktu. Semoga aku bisa membantu. Kau benar-benar seorang pria." Puji Hulong. Dialan menunjukkan cahaya di matanya, dan terkekeh, "Nak, kamu tidak hanya bernafsu, tetapi juga benar dan berani. Kamu mengintipku cukup lama. Aku akan memberimu pelajaran, sekarang kamu dimaafkan." "Kamu," Mu Yudai tercengang. Dia tidak menyangka Xian begitu adil. Dia sedikit tersentuh. "Baiklah, jika kau bersikeras, aku tidak akan menghentikanmu." Luo Hao menjawab dan mengangguk. Dia memegang Mu Yudai dan mulai berlari. 3 orang lainnya mengikuti mereka dengan cepat. Xian menarik napas, dan segera mengikutinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bersama pasukan prajurit dari keluarga Mo, Mo Chaoge bergerak cepat melewati hutan. Tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan, menatap tajam ke arah beberapa utusan dari dunia kegelapan yang muncul tiba-tiba. Utusan Crescent juga tercengang. Dia mengamati Mo Chaoge dan para prajuritnya dengan tatapan bertanya. Tidak tahu dari mana mereka berasal, utusan itu sedikit khawatir. Mungkin mereka datang untuk membantu Luo Hao. "Paman kedua," gumam Mo Yanyu. Intuisinya mengatakan bahwa orang-orang itu tidak datang dengan niat baik, jadi dia ingin mengingatkan Mo Chaoge. Mo Chaoge menatap mata utusan Crescent itu sejenak, lalu berkata, "Target kita adalah seorang anak laki-laki kurus berusia sekitar 15 tahun, yang terakhir terlihat membawa tas. Kami tidak bermaksud menyinggungmu." Utusan Crescent diam-diam merasa lega. Bubuk pemotong tulang mulai berefek di tubuhnya sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan 30% dari kemampuannya. Jika dia bertarung melawan Mo Chaoge, hasilnya tidak akan bagus. Mendengar apa yang dikatakan Mo Chaoge, dia mendapat ide. Dia berkata dengan licik, "Oh, kami telah melihat anak laki-laki itu. Dia bersama target kami. Bolehkah aku tahu di mana anak itu sekarang?" Tanya Mo Chaoge dengan sopan. Dia tidak menyadari bahwa utusan Crescent diracuni oleh bubuk pemotong tulang. Namun, berdasarkan aura suram orang itu, dia menduga bahwa utusan itu licik, jadi dia menahan kesombongannya. Di sana, utusan Crescent mengarahkan dan menjawab dengan dingin, "Sebaiknya kau berhati-hati." Bajingan itu berada di level rendah, tetapi dia ditemani oleh seorang prajurit di langit pertama alam bencana, yang memiliki seni bela diri, 10 kali gravitasi. Terlalu tangguh. Langit pertama alam bencana. Mendengar itu, Mo Chaoge sedikit mengernyit, lalu mengangguk, "Terima kasih atas informasinya. Ayo pergi." Mo Chaoge melambaikan tangannya dan bergegas pergi bersama para prajurit keluarga Mo. Orang ini juga berada di alam bencana. Setelah mereka pergi, mata utusan bulan sabit menjadi redup. Dia menyeringai, "Bajingan kecil, kau menghancurkan rencanaku. Aku akan membunuhmu saat aku pulih." Sebuah pohon kuno besar muncul di depan Luo Hao. Tingginya puluhan meter, pohon itu begitu lebat sehingga 10 orang tidak dapat mengitarinya dengan bergandengan tangan. Daunnya hampir menutupi langit. Luo Hao tiba-tiba berhenti berjalan dan melepaskan Mu Yudai, lalu menatap pohon kuno itu. Dia tampak berwibawa dan tampaknya sedang membuat keputusan penting. Saat Zhao Xin, Dialan, dan Hulong mendekati pohon kuno itu, mereka juga menjadi serius, tampaknya mengetahui ada sesuatu yang tidak biasa tentang pohon ini. Xian mengerutkan kening, dan dia mulai menatap pohon besar ini juga, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Hao menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah mereka, berbicara dengan suara pelan, "Di sisi kanan pohon langit ini,
hampir tidak ada binatang iblis, jadi sebagian besar prajurit dan kafilah dagang memilih jalan ini saat mereka melintasi hutan gelap. Rute ini cukup aman. Bahkan jika kita bertemu beberapa binatang iblis, mereka akan berlevel rendah, level 1 atau level 2. Dan rute ini lebih dekat ke serikat pedagang, hanya butuh 10 hari untuk sampai ke sana. Zhao Xin dan dua orang lainnya mengangguk. Rupanya mereka semua tahu. Setelah berhenti sejenak, Luo Hao menambahkan dengan serius, tetapi di sebelah kiri pohon langit, situasinya benar-benar berbeda. Jalannya lebih panjang menuju serikat pedagang, dan dihantui oleh binatang buas dan banyak prajurit serta prajurit yang berani. Mereka yang berani melewati jalan ini kebanyakan adalah orang-orang tangguh. Karena selalu dalam bahaya, mereka tidak mengikuti batasan apapun. Jika kita memilih jalan ini, kita perlu waspada tidak hanya terhadap binatang buas, tetapi juga terhadap prajurit serta prajurit yang tidak rasional, terutama saat kita memiliki dua gadis cantik di antara kita. Siapapun yang ingin memanfaatkanku, aku akan memenggal kepalanya. Dialan membuat gerakan memotong di udara, dengan dingin di matanya yang indah. Paman Luo, bagaimana menurutmu? Tanya Zhao Xin. Jika kita maju ke kanan, mereka dari dunia kegelapan akan menyusul dalam waktu sekitar 1 hari dan akan terjadi pertarungan yang sengit. Karena tidak punya pilihan dan tertekan, Luo Hao berkata, tidak seorang pun tahu apakah kita akan cukup beruntung dalam beberapa hari mendatang. Dan jika bala bantuan mereka datang, itu bukan pertanda baik bagi kita. Bagaimana kalau ke kiri? Tanya Hulong. Jika kita ke kiri, kita akan bertemu dengan binatang iblis, dan kemungkinan besar, kita akan dibunuh oleh para prajurit gila itu. Namun, hal yang sama akan terjadi pada mereka yang berasal dari dunia kegelapan. Mereka memiliki reputasi yang buruk, dan hampir tidak ada yang akan melawan mereka di Kekaisaran Api. Namun, dalam situasi ini, mereka adalah target para binatang iblis dan para prajurit. Jika mereka bertemu dengan binatang iblis tingkat tinggi secara tidak sengaja, ada kemungkinan mereka semua akan terbunuh. Luo Hao menyampaikan pidatonya dengan perlahan, dan setelah menjelaskan situasinya kepada mereka, dia berkata, jika kita melewati sisi kanan, kita tidak akan berhadapan dengan binatang iblis atau prajurit, tetapi dunia kegelapan akan menjadi ancaman besar. Jika kita melewati sisi kiri, kita mungkin akan diserang oleh binatang iblis dan prajurit, tetapi dunia kegelapan juga akan terancam. Oleh karena itu, jika kita melewati sisi kiri, kita memiliki kemungkinan lebih besar untuk melarikan diri. Kalau begitu pergilah ke kiri, kata Mu Yudai dengan tegas. Baiklah, Luo Hao mengangguk, lalu melirik Xian, dan berkata, hei, nak, masih ada waktu jika kau ingin pergi. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Aku akan pergi bersama kalian. Xian telah mengambil keputusan. Ada sisi yang sangat tidak rasional dalam kepribadiannya. Itulah sebabnya dia tenggelam dalam olahraga ekstrim, yang seperti permainan kematian, selama 10 tahun terakhir. Ketika Luo Hao menggambarkan bahaya di sisi kiri, Xian tidak bisa menahan rasa gembiranya. Luo Hao mengangguk dan melambaikan tangannya, baiklah, ayo berangkat. Mulai sekarang, semua orang harus waspada. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam kemudian, Mo Chaoge dan para prajurit dari keluarga Mo juga berhenti di pohon langit. Paman kedua, jalan mana yang akan mereka pilih? Tanya Mo Yanyu. Aku akan mengejar lewat sisi kanan. Kalau aku tidak kembali dalam 2 jam, kalian kejar lewat sini. Namun, kalau aku tidak menemukan mereka dalam 2 jam, mereka seharusnya mengambil jalan kiri. Mo Chaoge berpikir sejenak dan memerintahkan mereka untuk menunggu di persimpangan. Kemudian dia terbang ke sisi kanan. Setelah 1,5 jam, Mo Chaoge kembali dengan wajah pucat, tidak ada sedikit pun tanda-tanda keberadaan orang-orang ini. Beraninya mereka mengambil sisi kiri. Semua orang waspada, ada banyak binatang iblis dan prajurit di sisi kiri. Jangan pernah lalai, ingat, jangan membuat keributan dengan para prajurit dan tentara itu. Orang-orang ini semua gila, jangan memprovokasi orang-orang yang tidak tahu apa itu kematian. Ya, Tuan, ayo pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 badak bergigi pedang sedang berjalan santai di sepanjang sungai. Mereka adalah binatang iblis level 3. Cahaya keperakan bersinar di punggung, gigi mereka setajam pedang,
sementara mata coklat mereka yang seperti kepalan tangan berkilauan dengan tatapan membunuh. Ketiga badak itu semuanya tertutup lumpur keras, yang membentuk baju besi alami, yang akan sulit ditembus oleh senjata biasa. Ketiga badak bertaring pedang itu sesekali menyeruput air, sambil melihat ke sekelilingnya diam-diam, seakan-akan tengah mencari buruan. Di semak-semak tak jauh dari mereka, Luo Hao memberi isyarat agar semua orang diam. Sampai ketiga badak bergigi pedang itu berjalan perlahan, Luo Hao menghela napas lega. Ia berkata, badak bergigi pedang adalah binatang iblis level 3, setara dengan prajurit alam manusia. Mereka bergerak cepat dan memiliki taring yang tajam. Prajurit level rendah akan terluka atau terbunuh begitu mereka bertemu dengan badak bergigi pedang. Xian terus-menerus menggerakkan matanya ke arah badak-badak yang perlahan menghilang itu, menunjukkan minat untuk bertarung dengan mereka. Daripada membunuh binatang iblis di sini, tujuan kita adalah melindungi Dai. Semua orang ingat ini, jangan bahas konsekuensi yang tidak perlu. Luo Hao tampaknya menyadari pikiran Xian, dan dengan demikian mengingatkan mereka dengan santai. Xian menyeringai dan mengangguk untuk menunjukkan dia mengerti. Ayo terus maju, kita harus waspada di sini. Mengawasi keadaan sekitar lebih penting daripada bergerak maju dengan cepat. Cobalah untuk menjauh dari binatang iblis dan prajurit. Jangan sampai kita mendapat masalah. Luo Hao menambahkan, kemudian dia maju bersama pasukannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari mulai gelap. Di samping pohon rindang di tepi sungai, Zhao Xin dan dua orang lainnya berpisah dan mengamati keadaan sekitar dengan waspada, kalau-kalau ada binatang iblis yang muncul. Xian duduk tegak di tanah basah dengan tatapan serius. Nafsu darah masih melekat di benak Xian seperti asap. Dia ingin sekali melepaskannya. Sudah saatnya dia memurnikan ki mendalam yang diserapnya dari dua utusan bintang, jadi dia menjadi sedikit tidak sabar. Luo Hao berdiri di samping Mu Yu Dai sepanjang waktu. Sambil mengerutkan kening, dia memfokuskan pandangannya pada Xian, jangan-jangan bocah ini melakukan tindakan yang tidak wajar. Mu Yu Dai tampak acuh tak acuh, dan menatap Xian sejenak. Ketika melihat ekspresi agresif di wajahnya, dia duduk dengan lembut dan menyilangkan kakinya. Menempatkan sitar kuno di kakinya, dia mulai bermain. Mendengar sitar tersebut, nafsu darah yang terkonsentrasi di benak Xian tampaknya telah diatasi oleh suatu kekuatan tertentu dan berangsur-angsur memudar. Sambil menahan napas dan memfokuskan pikirannya, Xian mengoperasikan ki mendalamnya dengan damai. 1 jam kemudian, aliran hangat mengalir keluar dari meridiannya ke seluruh tubuhnya. Tubuh Xian gemetar. Tiba-tiba, Xian merasakan haus yang hebat di tubuhnya. Kekuatan aneh yang keluar dari meridiannya diserap oleh otot dan tulangnya, sebelum sempat bercampur dengan ki mendalam di perutnya. Aliran hangat itu masuk ke otot dan tulangnya, dan mengakar dalam darah dan dagingnya. Dalam beberapa tarikan napas, aliran hangat aneh dari meridiannya merasuki darah, daging, dan tulang di seluruh tubuhnya, yang membuatnya sangat tercengang. Dengan demikian, Xian mulai merasakan aliran hangat mengalir dalam darah, daging, dan tulangnya. Ledakan, ada hantaman hebat di kepalanya, dan sesaat kemudian, dia merasakan perubahan aneh di tubuhnya. Menjadi pucat karena ketakutan, dia segera membuka matanya dan mendapati lengan telanjangnya berubah menjadi abu-abu, sedikit demi sedikit. Hal membatu, Xian ketakutan. Ia mulai mengalihkan perhatiannya dari tubuhnya, tidak memikirkan sedikit pun perubahan yang tiba-tiba itu. Saat pikirannya berubah, tubuhnya yang mengeras segera kembali normal. Sambil berkonsentrasi, Xian melihat ke arah yang lain. Luo Hao dan Mu Yu Dai sedang mengobrol di balik pohon tidak jauh darinya, tanpa menyadari apa yang baru saja dialaminya. Lega, kebahagiaan tampak di wajahnya, saat dia diam-diam menikmati saat-saat yang menyenangkan. Tubuhnya menjadi keras, itu artinya roh bela diri petrifaksi keluarga Si telah bangkit. Petrifaction Martial Spirit hanya dimiliki oleh keluarga Si. Seiring dengan peningkatan level seseorang, ia akan menjadi semakin kuat, sehingga tidak akan terluka oleh senjata dan dampak dari ki yang mendalam. Sebelumnya, Xian mengira bahwa pemilik tubuhnya tidak memiliki roh bela diri ini. Ia terkejut karena roh itu telah bangkit setelah ia mencapai alam baru lahir. Ia sangat gembira. Petrification Martial Spirit bermanfaat dalam pertempuran. Setelah petrification, tubuh seseorang akan sekeras batu,
tetapi masih sangat lincah, yang akan sangat meningkatkan kemampuan seseorang. Selain petrifaction, Xi Yan juga menemukan bahwa dirinya juga memiliki immortal martial spirit, yang dapat memulihkan diri. Dengan bantuan kedua martial spirit ini dan lebih banyak latihan, dia tidak dapat membayangkan seberapa kuat tubuhnya nantinya. Tidak, Xi Yan mengerutkan kening dan berpikir, bukankah roh bela diri muncul tidak lama setelah lahir? Tapi tubuh ini sudah berusia 17 tahun, namun roh bela diriku masih bisa bangkit. Aneh sekali. Atau apakah itu ada hubungannya dengan energi aneh yang memancar keluar dari meridian? Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Aktivasi dua martial spirit, petrifaction dan immortal, entah bagaimana berhubungan dengan kumpulan darah dan perubahan meridiannya. Xi Yan menduga bahwa aliran aneh yang keluar dari meridiannya dapat merangsang jiwa bela diri yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Dengan pemikiran ini, dia begitu gembira hingga ingin bernyanyi keras-keras dan merayakannya. Semangat bela diri diwariskan. Umumnya, semangat itu akan semakin kuat seiring dengan peningkatan level seseorang. Hampir tidak ada cara lain untuk memperkuat semangat bela diri. Semangat bela diri adalah anugerah yang paling dibanggakan oleh seorang prajurit, dan juga merupakan hal penting yang menentukan kemampuan seorang prajurit. Para prajurit berlatih keras untuk meningkatkan semangat bela diri mereka. Tetapi meskipun level seseorang telah meningkat, ada batasan dalam meningkatkan level martial spirit. Di Grace Mainland, bahkan para alkemis legendaris tingkat dewa pun hampir tidak dapat memurnikan pil yang efektif untuk martial spirit umum. Pil-pil itu langka dan berharga di Grace Mainland, dan diyakini hanya ada dalam legenda. Meskipun demikian, efek pil tersebut terhadap martial spirit juga cukup terbatas. Bagaimanapun, martial spirit adalah hadiah warisan, yang sangat sulit diubah. Anehnya, aliran hangat aneh yang keluar dari meridian Xi Yan tampaknya melanggar aturan. Aliran itu secara virtual dapat merangsang jiwa bela diri dan meningkatkan kemampuannya. Bintang-bintang menerangi langit yang gelap, mengelilingi bulan sabit yang terang. Cahaya bulan yang sejuk menembus dedaunan pohon dan menyebar ke sekeliling, menerangi hutan yang gelap dan sunyi. Dialan dan Hulong berpatroli berkeliling, sementara Zhao Xin sedang beristirahat, bersandar di pohon dengan napas stabil, dan mata terpejam. Luo Hao berdiri di samping pohon kuno lainnya dengan waspada, tidak pernah mengendurkan kewaspadaannya. Di antara dedaunan pohon yang lebat itu, Mu Yu Dai tertidur dengan tenang. Setelah perjalanan yang panjang, dia kelelahan, karena dia tidak dapat mengendalikan ki mendalamnya sesuka hati. Luo Hao mendongak ke arah Mu Yu Dai yang tengah beristirahat di antara dedaunan, sesekali, menunjukkan kelembutan yang langka di matanya. Alis tebal Luo Hao mengernyit, saat melihat Xi Yan mendekat. Dia bertanya dengan heran, masih bangun? Ya, Xi Yan mengangguk dan menjawab dengan nada rendah. Dia berdiri diam di samping Luo Hao, dan bertanya dengan suara pelan, bukankah mudah bagi mereka untuk menemukan kita di sini? Tentu saja tidak. Luo Hao tersenyum, tidak ada rute yang pasti melalui hutan, dan binatang iblis serta prajurit selalu muncul sesekali, jadi mereka yang dari dunia kegelapan akan kesulitan mengenali jejak kita. Di daerah ini, binatang iblis dan prajurit itulah yang perlu lebih kita waspadai. Dengan kata lain, mereka tidak akan menemukan kita dengan mudah. Setelah merenung sebentar, Xi Yan bertanya lagi, Paman Luo, apakah Anda perlu mengonsumsi terlalu banyak ki mendalam untuk melepaskan medan gravitasi Anda? Mengapa kamu ingin tahu ini? Luo Hao bingung. Aku ingin menguatkan diriku dengan bantuan medan gravitasimu. Di bawah medan gravitasi, aku harus menanggung tekanan besar, yang akan memperkuat tubuhku. Aku ingin tahu batas-batasku. Xi Yan menjawab dengan serius. Dia tidak mengikuti jalan konvensional. Latihan biasa tidak membuatnya bersemangat, jadi dia mencari gairah dengan putus asa. Untuk menguatkan diri dengan menggunakan medan gravitasiku. Mata Luo Hao berbinar, dan dia mengangguk, ide bagus, tetapi apakah kamu yakin ingin mencobanya? Jika para utusan itu menemukan kita saat kamu kelelahan, kamu bahkan tidak akan bisa melawan. Aku tidak berencana menggunakan ki mendalamku. Xi Yan tersenyum. Untuk menguatkan dirimu hanya dengan tubuhmu. Luo Hao terkejut. Ya, Luo Hao tenggelam dalam pikiran yang mendalam untuk waktu yang lama, dan berkata,
kamu baru saja mencapai alam baru lahir, jadi akan bermanfaat untuk melatih tubuhmu dengan cara yang tepat dan membiasakan diri dengannya. Namun, kamu belum memperkuat tubuhmu sebelumnya. Gila sekali kamu ingin berlatih di medan gravitasiku tanpa mengoperasikan ki mendalammu. Kamu yakin bisa menahannya? Aku ingin mencoba. Xian menjawab dengan tenang. Bagus, ikuti aku. Luo Hao mengangguk, dan berjalan pergi tanpa bersuara. Xian mengikutinya. Setelah mereka pergi dalam diam, Mu Yudai yang tengah tertidur di atas dedaunan, perlahan membuka matanya. Menatap kedua orang di tepi sungai dari kejauhan, Mu Yudai terkejut dan bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, baru saja mencapai alam baru lahir dan dia ingin menguatkan dirinya di bawah medan gravitasi. Apakah orang ini gila? Mu Yudai menjadi semakin bingung saat memikirkannya, sehingga dia tidak bisa tertidur lagi. Karena penasaran, dia menyelinap turun dari pohon kuno dengan cekatan, dan menyelinap ke Xian dan Luo Hao, untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mari kita mulai dengan medan gravitasi 5 kali lebih besar dari gravitasi normal terlebih dahulu. Umumnya, tubuh seorang prajurit Naschen Realem hanya dapat bertahan dalam hal ini setelah menjalani pelatihan khusus. Anda harus melakukan apa yang Anda mampu. Jika Anda merasa tidak tahan lagi, segera hentikan prosedurnya. Sambil berdiri diam, Luo Hao menambahkan, karena ini latihan pertamamu, larilah mengelilingiku terlebih dahulu. Jika kau dapat berlari 10 putaran tanpa menggunakan ki mendalammu, tubuhmu akan menjadi lebih kuat. Ingat, lakukan sesuai batas kemampuanmu. Setelah pidatonya, gelombang dahsyat keluar dari tubuh Luo Hao sekaligus. Dalam sekejap, gravitasi yang berpusat di sekitar Luo Hao melonjak 5 kali lipat. Area di sekitarnya tampak runtuh. Udara menjadi begitu berat sehingga orang hampir tidak bisa bernapas. Tekanan tak terlihat tiba-tiba mengelilinginya. Xian merasa seakan-akan pasir telah memenuhi seluruh selnya, dan tubuhnya membawa beban ratusan pon. Tendon lututnya menegang, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Di bawah pengaruh peningkatan gravitasi, semua ototnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tubuhnya perlahan beradaptasi dengan tekanan tak kasat mata akibat meningkatnya gravitasi. Namun, ia merasa sulit bernapas, bahkan saat hanya berdiri diam. Astaga, Xian terlalu tercengang saat merasakan tekanan yang luar biasa itu. Ia berpikir dalam hati, siapapun yang memasuki medan gravitasi Luo Hao akan sangat terpengaruh olehnya. Mereka tidak akan bisa menggunakan kemampuan mereka dengan sebaik-baiknya. Gravitasinya hanya 5 kali lipat. Apa yang akan terjadi jika gravitasinya ditingkatkan 10 kali lipat? Menyadari bagian mengerikan dari martial spirit ini, Xian menarik napas dalam-dalam, dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dari benaknya. Dia berteriak, lalu mulai berlari mengelilingi Luo Hao. Tubuhnya bergetar saat tekanan meningkat. Kakinya seperti terisi logam, dan lebih berat dari 1000 pon. Lari biasa juga menjadi siksaan yang paling mengerikan. Di medan gravitasi, tubuhnya tidak bisa bergerak dengan mudah. Ia merasa seperti ditekan oleh raksasa. Ia hampir tidak bisa bernapas. 1 putaran. Kecepatannya telah berkurang setengahnya. 3 putaran. Dia melambat setengahnya lagi. 5 putaran. Xian tidak berlari, tetapi berjalan. Pada putaran ke-6, wajah Xian semerah apel, sementara urat-urat biru di lengannya bergetar seperti ular-ular kecil, hendak melompat keluar dari kulitnya. Pada putaran ke-7, Xian tampak seperti binatang buas, matanya hampir terbakar karena kekurangan oksigen. Pada putaran ke-8, Xian terhuyung-huyung. Setiap langkah membuatnya kelelahan. Setelah setiap langkah, ia akan gemetar. Saat itu, Luo Hao sudah tidak tahan lagi. Dia berteriak, ini latihan medan gravitasi pertamamu. Jangan berusaha terlalu keras. Kamu sudah mencapai batasmu di sini. Cukup, berhenti, atau kamu akan sangat lelah. Xian mengangkat kepalanya, sementara matanya tampak seperti berdarah. Dia berkata dengan nada serius, hehe. Itu menarik, ayo kita lanjutkan. Luo Hao tercengang, dan hanya dapat menyimpulkan, orang ini menjadi gila. Di semak-semak tak jauh dari mereka, Mu Yudai terdiam, mulutnya ditutup dengan tangannya. Dia belum pernah bertemu orang seperti Xian sebelumnya. Xian tidak menjawab Luo Hao. Setelah menarik dengan kuat, dia terus melangkah maju.
Dengan wajah yang menunjukkan tekanan yang sangat besar, dia menyelesaikan putaran berikutnya. Pada putaran terakhir, tubuhnya bergoyang. Ia gemetar setiap kali melangkah, dan bisa jatuh kapan saja, seakan-akan ia akan mati kapan saja. Dengan kondisi tubuhnya seperti itu, ia menyelesaikan putaran berikutnya, selangkah demi selangkah. Setelah itu, ia tersenyum aneh. Terbangun dari keterkejutannya, Luo Hao merasa lega saat melihat Si Yan baik-baik saja. Ia hendak menarik medan gravitasi sebelum menasihati Si Yan. Mu Yu Dai menekan mulutnya dengan tangannya, dan ada ekspresi kagum di matanya yang menarik. Dia tidak pernah menyangka bahwa Si Yan akan mencapai tantangan ekstrim ini, bahkan jika dia berada di alam baru lahir. Putaran lagi, teriak Si Yan. Apa? Tubuh Luo Hao bergetar hebat, dan matanya menjadi setajam pisau. Dia berteriak, cukup, jangan main-main. Sebelum Luo Hao menarik medan gravitasi, Si Yan terus berjalan tanpa diduga. Dia terhuyung-huyung, dan akhirnya jatuh ke tanah. Luo Hao baru saja hendak berteriak, ketika ia mendapati Si Yan menggunakan kedua tangan dan kakinya, merangkak seperti binatang iblis. Ia tampaknya sengaja mencari kematian. Setelah sekitar setengah jam, Si Yan akhirnya sampai di ujung, lambat seperti siput. Mu Yu Dai menatapnya dari balik semak-semak, benar-benar tertegun.